selamat datang kembali ya. Kita langsung aja nih, kupas polemik kereta cepat Jakarta-Bandung, si Wush ini. Fokus kita kali ini, itu loh kontroversi utang triliunannya, sama respons dari mantan Presiden Jokowi soal ini. Sumber kita rangkuman berita aja sih, soal omongan Pak Jokowi, terus ada Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa, plus ya detail finansial sama operasionalnya gitu. Kita coba pahami bareng-bareng deh, kenapa dulu dibangun, terus gimana pemerintah sekarang soal utangnya, sama ya kondisi keuangan realnya gimana buat Anda. Oke, kita mulai dari pernyataan Pak Jokowi ya. Beliau kan akhirnya buka suara nih. Intinya sih beliau bilang Wush itu dibangun bukan buat cari profit, tapi lebih ke solusi macet Jakarta-Bandung. Katanya macet itu bikin negara rugi 100 triliun setahun loh. Gede banget ya. Jadi transportasi massal ini menurut beliau ya layanan publik, udah gitu aja. Jadi meskipun sekarang mungkin rugi ya, tapi manfaat sosialnya kayak hemat waktu, orang jadi lebih produktif, itu udah kerasa katanya. Subsidi pun dianggapnya investasi bukan sekedar buang uang. Gitu kira-kira. Nah, iya. Perspektif Pak Jokowi ini kan memang fokusnya ke aspek layanan publik ya, itu jelas. Tapi, ini tetap perlu kita sandingkan dong sama angka real finansialnya gimana. Karena proyek ini ya kita tahu semua lah, beban utangnya kan signifikan banget, gede. Gini, sekitar 75% dana itu kan datangnya dari pinjaman China Development Bank, CDB. Itu bank pembangunan Tiongkok ya. Nilainya aja 5,4 miliar dolar. Padahal total investasi sekitar 7,2 miliar dolar. Sisanya gimana? Yaitu 1,8 miliar dolar itu modal dari konsorsium BUMN kita, PT PSBI, yang punya 60% saham, sama mitranya dari Cina, Beijing Hoan HSR itu, yang 40%. Jadi argumen layanan publik versus utang dari CDB ya. Oke. Terus kalau operasional nih gimana? Katanya kan manfaat sosial udah terasa nih, tapi penumpangnya gimana? Sesuai nggak sama harapan awal buat nutup biaya operasional gitu? Nah ini dia nih, titik krusialnya. Jadi data sampai pertengahan 2025 itu nunjukin penumpang harian itu kisarannya 16.000 sampai 18.000 orang lah pas hari kerja. Kalau weekend, ya naik dikit 18.000 sampai 22.000. Angka ini jujur aja ya masih di bawah target awal banget. Dulu kan targetnya 31.000 penumpang per hari. Wah, lumayan jauh ya dari 31.000 itu, selisihnya kerasa dong ya? Jauh, iya. Jadi ada gap yang lumayan signifikan antara proyeksi sama kenyataan di lapangan gitu. Ini pasti ada efeknya ke keuangan kan? Apalagi kalau kita ingat, ada isu biaya bengkak juga itu, cost overrun. Tepat sekali, ada cost overrun atau pembengkakan biaya itu sebesar US dollar 1,2 miliar dolar. Kalau dirupiahkan ya sekitar 19,54 triliun lah. Gede banget itu. Jadi dari rencana awal US dollar 6,07 miliar dolar, totalnya jadi bengkak ke 7,2 miliar dolar, itu sekitar 116 triliun total investasinya. Nah, beban ini jelas langsung nekan ke BUMN yang ada di konsorsium PSBI tuh. PT KAI kan dia pemimpin konsorsiumnya tuh. Itu yang nanggung porsi rugi paling gede. Laporan Juni 2025 aja nyatet rugi KAI dari PSBI itu 951,48 miliar. Itu baru dari KAI loh. Total ruginya PSBI di semester pertama 2025 itu 1,625 triliun, kan lumayan tuh angkanya. Waduh, angkanya nggak main-main ya, serius ini. Terus gimana sikap pemerintah sekarang lihat tumpukan utang ini? Saya dengar Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa itu kayaknya ambil sikap agak beda ya. Gimana tuh? Betul. Jadi Pak Menku menyatakan nggak akan terlibat langsung di tim restrukturisasi utang Wush. Beliau lebih mendorong penyelesaiannya secara business to business. B2B gitu istilahnya. Antar perusahaan aja. Oh, B2B ya, maksudnya gimana tuh? Pemerintah kayak mau lepas tangan gitu? Bukan lepas tangan mungkin ya, tapi lebih ke pemerintah kayaknya mau Kemenq jaga jarak aja. Jadi biar negosiasinya jalan antara entitas bisnisnya langsung, antara PSBI sama CDB. Gitu. Meskipun kabarnya kan tetap ada tim khusus tuh yang dibentuk. Ada Pak Danantara sama Pak Luhut juga. Mereka lagi negosiasi perpanjangan tenor utang ke Cina, katanya sih sampai 60 tahun. Jadi kayak sinyal gitu ya, biar BUMN lebih mandiri, negosiasinya urusan korporasi gitu kali ya. Tapi kalau kita tarik dikit ke belakang nih, bukannya skema B2B ini memang pilihan dari awal ya? Dulu kan ada opsi lain. Tepat.
Perlu diingat juga kan, proyek ini kan digagasnya era Presiden SBY dulu, tahun 2011. Awalnya itu opsinya sama Jepang lewat JICA. Skemanya G2G antar pemerintah. Biasanya bunga lebih rendah, terus ada jaminan APBN. Tapi tahun 2015 kan Presiden Jokowi akhirnya milih China. Skemanya B2B ini. Alasannya waktu itu katanya lebih cepat dan nggak pakai jaminan APBN. Konsekuensinya ya, bunga pinjaman dari si IDB lebih tinggi, terus risiko bisnisnya ya ditanggung BUMN kita. Nah, pilihan masa lalu ini yang jadi konteks negosiasi B2B yang alot sekarang ini. Oke. Terus ada juga ya kritik yang muncul, kayak dari Rocky Gerung yang dikutip di sumber kita. Intinya bilang proyek ini kesannya kayak dipaksain aja dulu, padahal urgensinya belum jelas. Sekarang malah jadi beban utang. Ya kami sampaikan ini sebagai bagian info aja ya yang ada di sumber, bukan berarti kami setuju atau gimana. Iya, betul. Kritik semacam itu memang bagian dari diskursus publiknya sih. Dan ada di sumber-sumber Anda. Oke deh, jadi rangkuman singkatnya buat Anda nih. Wush ini proyek ambisius era Jokowi. Ada klaim manfaat sosialnya gede buat atasi macet, tapi di sisi lain sekarang berhadapan sama realita utang yang jumbo, target penumpang belum kecapek, sama kerugian yang nggak kecil buat BUMN. Pemerintah sekarang kelihatannya fokus mendorong penyelesaian utangnya lewat jalur bisnis antar perusahaan aja, B2B tadi. Nah, ini jadi menyisakan satu pertanyaan penting nih, yang mungkin bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Kalau lihat kondisi finansial sama operasional Wush yang kayak sekarang ini ya, gimana sih cara terbaiknya menyeimbangkan antara klaim manfaat sosial jangka panjang dari proyek infrastruktur gede kayak gini dengan beban utang yang real ada di depan mata plus target bisnis yang juga harus dicapai. Sebuah dilema yang mungkin bakal terus relevan ya buat proyek-proyek besar lainnya ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.